Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wundiro, guru biologi SMA Islam Darussalam Kota Bekasi. Saya sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan keempat di LPTK Universitas Sriwijaya. Hari ini, tanggal 6 Desember tahun 2021, saya akan melakukan ujian kinerja. Berikut videonya. Darussalam, kobarkan semangat untuk menggapai cita mulia. Di SMA Islam Darussalam, insya Allah jadi gerbang penghantar cita kami. SMA Islam Darussalam, Bismillah, kami akan selalu awali menuntut ilmu. Niat ikhlas, tulus dan suci dengan Bismillah. Kami akan selalu awali akhlak mulia. Jadi bekalan yang utama berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah. Di SMA Islam Darussalam, kobarkan semangat untuk menggapai cita mulia. Di SMA Islam Darussalam, insya Allah jadi gerbang penghantar cita kami. Di SMA Islam Darussalam. Oke, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi ya dengan pelajaran biologi dengan Bu Wundi ya. Hari ini kita akan belajar kembali. Namun sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu yuk ya. Ananda Raffi untuk memimpin berdoa. Silakan Ananda Raffi. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Oke, terima kasih untuk Ananda Raffi yang sudah memimpin kita berdoa ya. Selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dalam tubuh kita nyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila, akan dipimpin oleh Ananda Rehan ya. Untuk Ananda Rehan, silahkan. Siap berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Darussalam, yes. Darussalam, Allahu Akbar. Oke ya, terima kasih untuk Ananda Rehan yang dengan semangat memimpin kita menyanyikan lagu nasional. Oke, selanjutnya, apa kabar hari ini kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Hari ini masuk semua ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu ingin menyampaikan kontrak belajar terlebih dahulu ya, berkaitan dengan protokol kesehatan ya, karena kita masih kondisi pandemi. Selama pembelajaran, selama kegiatan pembelajaran, Ibu mohon izin buka masker ya, agar bisa maksimal. Kemudian pada saat kalian bertanya ataupun menjawab, dan pada saat kalian sedang mempresentasikan hasil kalian, kalian pun Ibu minta membuka maskernya biar maksimal dalam videonya ya gitu. Oke, terima kasih. Selanjutnya Ibu mau tanya nih,
kemarin kita sudah mempelajari apa ya? Pekan kemarin? Sistem pencernaan. Apa? Khususnya apa? Prosesnya. Ya, pinter ya, tentang prosesnya. Nah, hari ini berarti masih kelanjutannya ya. Masih kelanjutan dari sistem pencernaan. Kita hari ini adalah membicarakan tentang kelainan dan penyakit pada sistem pencernaan. Oke, Ibu mau tanya, organ apa saja yang berhubungan dengan sistem pencernaan? Ya. Organ pencernaan itu ada mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan usus. Wih, pintar. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan kompetensi dasarnya masih sama dengan pertemuan yang kemarin. Apakah itu masih menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan dan mengkaitkannya dengan nutrisi, bioproses, sehingga dapat menjelaskan proses pencernaan serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem pencernaan manusia melalui studi literatur, pengamatan, percobaan, dan simulasi. Oke ya. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya. Apakah tujuan pembelajarannya? Yang pertama, setelah membaca artikel, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara telat makan dengan penyakit MAH secara teliti. Yang kedua, melalui diskusi, peserta didik dapat menganalisis penyebab gejala dan langkah preventif untuk penyakit MAH dengan benar. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik dapat menganalisis perbedaan gejala, ciri-ciri antara MAH dengan asam lambung. Oke ya, untuk tujuannya. Kemudian oke ya, untuk model pembelajaran masih sama, kita menggunakan problem based learning, di mana dalam problem based learning ini ada 5 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, orientasi masalah. Yang kedua, mengorganisasi. Yang ketiga, membantu investigasi. Yang keempat, mengembangkan dan mempresentasikan. Dan yang kelima, mengevaluasi serta mengatasi masalah. Bahwa bahaya telat makan terhadap sakit MAH. Yang kedua, harus berhati-hati loh ya. Jika lambung kita sudah iritasi, itu akan sulit untuk disembuhkan kembali. Kemudian setelah manfaat, nanti ada penilaian. Nah, penilaiannya ini meliputi ini ya. 1, penilaian sikap ya. Penilaian keterampilan, penilaian pengetahuan. Yang ketiga adalah pembudayaan karakter, penilaian diri. Assessment learning as ya. Itu untuk penilaian diri. Untuk cakupan materinya ya, kita lebih spesifik lagi. Penyakit pada sistem pencernaan, lebih khususnya pada lambung ya. Di mana cakupan materinya 1, apa itu MAH? Ya. Yang kedua, bagaimana sih gejala dan ciri-cirinya? Dan yang ketiga itu upaya. Bagaimana upaya untuk pencegahannya? Berdasarkan cakupan materinya, hari ini kita akan membahas atau belajar tentang penyakit pada sistem pencernaan, khususnya pada lambung. Nah, sebelum itu coba Ibu mau tanya dulu nih, senyawa apa ya yang ada di lambung dan apa sih fungsinya? Oh ya, Hilwa mau menjawab, silahkan. Jadi salah satu senyawa yang ada di dalam lambung kita itu adalah senyawa HCl. Senyawa HCl ini berfungsi untuk membantu angiopepsin di dalam lambung dalam merombak makanan. Dan senyawa HCl ini juga berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri dalam mengaduk makanan tersebut. Oke ya, terima kasih untuk Hilwa, keren ya. Nah ya, oke ya. Tadi berkaitan dengan apa tadi, asam lambung ya atau HCl, itu erat kaitannya dengan MAH ya. Nah, berbicara tentang MAH, itu satu penyakit yang Ibu sangat yakin itu tidak asing buat kita semua ya. Berarti kan kita
membahasnya lambung ya enggak? Nah, maka dari itu sebelum kita membahas tentang mah, maka kita harus kenali dulu. Kenali siapa? Kenali lambungnya. Oke ya. Nah, untuk lambung ya, Ibu akan mendemonstrasikan ya. Ini gambar atau ini model lambung ya. Lambung kita. Lambung itu memiliki 3 bagian pokok. Yang pertama kardiak, yang di ujung, yang ini yang bentuknya di tengah itu fundus, yang ini adalah pilorus. Pada lambung ada 2 saluran, saluran bagian atas dan saluran bagian bawah. Saluran bagian atas itu nanti yang akan menghubungkan kerongkongan dengan lambung, ya. Terus saluran bagian yang bawah itu akan menghubungkan lambung dengan usus kita, ya. Nah, kemudian di saluran atas itu ada yang namanya sphincter. Nah, sphincter ini sangat sensitif loh, Nak. Kenapa? Kalau sphincter ini bermasalah, itu akan mengakibatkan asam lambung kita naik. Ketika asam lambung kita naik, itu sakit, ya kan? Asam lambung kita naik ke ulu hati, ke kerongkongan, maka akan sakit. Nah, ini apa penyebabnya? Salah satu penyebabnya adalah ketika habis makan kita langsung tiduran. Nah, ternyata pada saat tiduran ini akan melemahkan sphincter tadi. Karena sphincternya lemah, maka asam lambungnya naik balik ke atas, ya, sehingga kita akan mengalami sakit di ulu hati. Itu yang dinamakan GERD ya, atau asam lambung. Nah, itu tadi ya. Nah, untuk detailnya, jadi selain bagian-bagian tadi di lambung tadi ya, di lambung juga ketika kita buka lambungnya, kita buka di sini ya, bagian-bagiannya. Lambung juga ada yang namanya kelenjar lambung. Nah, kelenjar lambung tadi kan namanya HCl ya, lapisan mukosa tadi ya. Nah, lapisan mukosa tadi ketika kosong ya, itu akan mengkerut. Ketika mengkerut, itu akan terus bergesekan dan terjadi luka. Inilah yang dinamakan penyakit mah. Nah, Ibu tanya, pada saat kalian perutnya kosong, berarti kan mengkerut ya, itu. Nah, pada saat mengkerut, coba kalau mengkerut kan nempel ya, gesekan kan. Nah, itulah terjadilah luka yang dinamakan mah. Ini gambar siapa? Dokter Rian ya, Dokter Rian. Ini gambar apa? Tadi sudah kalian melihat ternyata efeknya itu bisa menimbulkan kematian ya dari penyakit mah itu. Nah, ini ada data nih. Data dari WHO ya, data dari kesehatan dunia, bahwa ternyata ini orang Indonesia 40% menderita penyakit mah. 40% loh. Banyak apa sedikit? Ya, banyak. Menandakan bahwa masyarakat Indonesia itu tidak disiplin berkaitan dengan makan, berkaitan dengan pola makannya itu tidak disiplin ya. Jadi berbahaya sekali ya penyakit mah. Selanjutnya kita kuisis dulu ya. Kita pretest dulu lewat kuisis ya, biar kalian seru ya. Oke, silakan dibuka di linknya ya di grup WhatsApp masing-masing. Terima kasih atas pengorbananmu, jasa-jasa yang kau beri abadi di hati. Ketulusanmu, keteladanan yang kau miliki. Oke ya, sudah ya pretestnya. Keren kalian semua ya. Ternyata juara satunya adalah Arik. Tepuk tangan buat Arik ya. Arik ya. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan inti. Dimana dalam kegiatan inti ini nanti Ibu akan
menyajikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, di dalam LKPD ini ada skenario masalah, ada wacananya. Nah, skenario masalahnya itu adalah di pondok pesantren, ya, di sebuah pondok pesantren Al-Munjiah. Nah, ini khusus, dia itu meneliti itu khusus yang pada remaja, seusia kalian semua, ya. Di sini didapatkan data, ya, bahwa gastritis itu apa? Gastritis itu seperti yang tadi dijelaskan. Gastritis itu adalah penyakit MAH, ya. MAH yang sudah terinfeksi luka lambungnya. Nah, itu namanya gastritis. Kalau GERD tadi beda lagi, ya. Kalau GERD itu kan asam lambungnya naik. Paham ya? Oke. Nah, ini datanya ternyata dari pola makan mereka yang baik, kurang baik. Nah, ternyata jumlahnya seperti ini. Dari data hasil seperti ini, yang kurang baik makan itu sebanyak 54,7%. Itu yang tidak baik pola makannya. Sehingga dari ketidakbaikan pola makannya, maka dia menderita penyakit MAH. Sebanyak berapa? Sebanyak 52 orang. Kalau dipresentasi kurang lebih sekitar 52,6%. Tinggi apa tinggi? Tinggi ya. Nah, maka kita harus hati-hati. Dan inilah yang nanti akan kita bahas di lembar kerja peserta didik. Apa yang kalian pikirkan? Atau ada pertanyaan apa di balik otak kalian? Oke, siapa yang mau bertanya? Oh, Lutfi, ya. Kenapa anak pesantren pada malas makan? Oh iya, pertanyaannya, kenapa anak pesantren kok pada malas makan? Biasanya anak pesantren nih juga. Coba, siapa yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Siapa? Oh iya, Rehan. Silakan, Re. Saya jawab ya, Bu. Iya, silakan, Re. Yang pertama, kalau menurut saya, Bu, karena dulu saya pesantren, biasanya anak pesantren malas makan, mereka nggak diperhatikan oleh orang tua mereka, sehingga mereka rata-rata malas buat makan. Nah, itu tuh berpengaruh ke keseimbangan pola makan mereka, sehingga mereka rata-rata kena penyakit MAH. Iya. Ya, udah, ya. Terima kasih jawabnya, Rehan. Jawaban Rehan ya keren banget ya. Oh iya. Oke. Berdasarkan skenario kasus ini, nanti Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok sesuai nama lambung saja ya. Kelompok kardiak ya, nih kelompok kardiak. Kemudian kelompok fundus. Mana kelompok fundus? Nih. Kemudian yang ketiga adalah kelompok pilorus ya. Selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD, di mana di dalam LKPD ini disertai dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian jawab. Silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya ya. Ibu harapkan kalian semuanya aktif berdiskusi ya, saling berargumen ya. Silakan didiskusikan. Ibu kasih waktu 20 menit saja ya. Silakan. Ucapan terima kasih atas pengorbananmu, jasa-jasa yang kau beri abadi di hati. Ketulusanmu, keteladanan yang kau miliki, guruku. Kau beriku ilmu, arti kehidupan terkenal dalam memori, dan selalu ku ingat hari
rasa. Dulu pesantren ya? Katanya emang jarang makan. Iya. Kenapa emang? Kalau di pesantren tuh jarang makan. Emang karena anak pesantren tuh nggak diawasin sama orang tua mereka kan. Nggak diawasin. Jadi mereka rata-rata nggak peduli soal masalah makanan. Oleh karena itu biasanya anak pesantren malas buat makan. Oh iya. Iya. Paling itu sih. Iya. Jadinya pola makan mereka nggak teratur. Makanya kena mah, banyak kena mah ya. Makanya mereka bisa kena mah. Iya. Akhirnya mereka jadi kehilangan standar pola makan mereka. Iya. Oke. Makasih ya. Iya. Kelompok Pilorus ada kesulitan nak? Bu, saya nanya dong. Oh ya, Kan silakan. kalau pola makan emang ngaruh ya Bu? Soalnya kan kadang kan kita udah makan banyak nih ya Bu ya, tapi masih tetap kena mah gitu. Tapi makan banyaknya sekali. Iya, pagi misalkan nggak makan ya Bu ya, nggak ada waktu kan, terus makannya banyak dari siang. Oh gitu, siangnya makan banyak, double gitu. Oke ya. Ya, jadi ini ada pertanyaan bagus nih dari kelompok Pilorus. Nah, dia bertanya, Ibu, kita kan sudah makan banyak nih Bu, tapi kok tetap kena mah? Tapi catatannya makan banyaknya itu cuma sekali. Misalkan sarapan pagi tidak, terus makan siang dirapel. Nah, itu bisa menyebabkan penyakit mah enggak? Ada yang mau jawab? Silakan. Saya Bu. Oke, Alifah mau jawab ya, silakan Alifah. Perhatikan kelompok ini ya, Pilorus. Ya, silakan. Jadi itu justru menyebabkan penyakit mah karena lambung kita tuh harus diisi makanan dengan teratur kayak contohnya jamnya sarapan kita sarapan, jamnya makan siang kita makan siang, jamnya makan malam kita makan malam. Walaupun makannya itu sedikit demi sedikit. Nih, kelompok Fundus. Kelompok Fundus ada masalah nggak? Nggak ada Bu. Wih, pinter-pinter ini ya, Einstein ya. Oke. Ya, dilanjutkan diskusinya. Oke, waktunya sudah habis ya. Silahkan kalian presentasikan hasil dari diskusinya ya. Silahkan maju, Raffi dan Rehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Fundus yang beranggotakan Raihan, Raffi, Lutfi, Arik, dan Benaya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan hasil akan dibacakan oleh Raihan. Oke. Nanti. Oke, Bi. Silakan dinyalakan. Oke. Jadi dari hasil diskusi kelompok kami didapatkan data penelitian bahwa sebanyak 54,7% santri memiliki pola makan yang kurang baik serta sisanya memiliki pola makan yang baik. Oke. Ganti slide. Kemudian didapatkan juga data penderita penyakit gastritis di pesantren Al-Munjiyah, di mana di dalam data itu terdapat 65,3% santri yang mengalami gastritis, sedangkan sisanya tidak mengalami gastritis. Oleh karena itu, bisa kita simpulkan bahwa pola makan anak pesantren juga berhubungan dengan penyakit gastritis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang mau ditanyakan? Ya, oke ya. Itu presentasi yang bagus banget ya dari kelompoknya Rehan, kelompok Rehan mempresentasikan hasil yang pertama. Kemudian ada pertanyaan. Saya Bu. Oke, Hani mau bertanya, silakan. Menurut kalian apakah yang terjadi di pesantren tersebut bisa juga terjadi di sekolah kita? Oke, pertanyaan yang cukup bagus. Kita kasih plus ya. Ya, apakah penelitian yang di pesantren tersebut bisa terjadi pada sekolah kita? Begitu ya pertanyaannya ya. Nah, silahkan. Siapa yang mau menjawab? Rehan atau Raffi? Oke. Jadi gini, sangat bisa. Karena kita kan sekolah sibuk, ada menghafal Al-Quran, berdiskusi, mengerjakan tugas, dan itu membuat kita melalaikan makan kita secara teratur. Jadi itu membuat lambung kita jadi tidak terawat dan akan mengakibatkan penyakit mah. Sekian jawaban saya. Oke.
Terima kasih jawabannya dan pertanyaannya keren ya. Itu dari kelompok 1. Jadi dia membahas tentang data ya, data yang ada di pondok pesantren. Dimana kesimpulan dari data yang tadi itu bahwa ternyata pola makan itu erat kaitannya atau berhubungan dengan penyakit mah. Kenapa? Karena pola makan yang tidak teratur, pola makan yang tidak baik itu akan mempengaruhi kerja lambung. Kenapa? Karena kerja lambung itu harus disiplin. Oke? Selanjutnya kelompok 2 silakan mempresentasikan. Kelompok kardiak silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Mandri Putri dan teman saya Alifadia Aprilia akan mempresentasikan tentang LKPD yang telah kami kerjakan. Saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Ada Hanifah, Alifah, Alivia, saya sendiri Rizka, Giantri, dan Hanin. Pertanyaan yang kedua adalah analisislah hal-hal apa yang mendasari penelitian di pondok pesantren tersebut sehingga mendapatkan gambaran tentang pola makan remaja atau santri sehingga muncul banyak penderita mah atau gastritis. Jawabannya adalah dari hasil penelitian tersebut didapatkan gambar pola makan santri remaja di pondok pesantren tersebut adalah tidak teratur makan terkadang 2 kali sehari 20,6%. Jarang sarapan 33,3%, sering telat makan 46,1%, menunggu lapar dulu baru makan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Saya Bu. Oke, silakan Selvi. Apa yang terjadi jika kita telat makan? Apa yang terjadi jika kita telat makan? Siapa yang mau jawab nih? Saya Bu. Oke, Benaya mau jawab pertanyaannya, monggo. Berdasarkan yang tadi ditanya, apa yang terjadi jika telat makan? Jadi kita tuh jadi gampang lelah, terus metabolisme melambat, sindrom iritasi usus, tukak lambung, dan radang lambung, serta stres. Oke, keren sekali ya pertanyaan dan jawabannya. Tepuk tangan dong. Terima kasih untuk yang jawab dan yang tanya ya. Selanjutnya, masihkah ada pertanyaan untuk presentasi di kelompok 2 ini? Oke, cukup ya. Kelompok 2 cukup, silahkan ditutup terlebih dahulu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat ya. Oke ya. Sekarang kita lanjutkan untuk kelompok 3. Silakan kelompok 3. Perwakilannya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok Pilarus akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami lakukan. Anggota kelompok kami ada Mutiara, Selvi, Salsa, Naisha, Hilwa, dan saya sendiri Nahda Alifah. Pertanyaannya adalah asam lambung dan mah kerap dianggap penyakit yang sama meski sama-sama menyerang lambung dan gejalanya mirip, namun keduanya memiliki kondisi yang berbeda dan pengobatan yang berbeda. Analisislah bagaimana perbedaan gejala, ciri-ciri, langkah preventif sakit mah dan asam lambung atau GERD. Yang pertama adalah gejalanya. Gejala yang pertama ada nyeri dan rasa panas di perut bagian atas, mual dan muntah, hilang nafsu makan, dan perut terasa kembung. Selanjutnya adalah ciri-cirinya. Ciri-ciri yang pertama, sensasi terbakar di usus, nyeri selama 2-3 jam setelah makan, dan darah di kotoran atau muntah. Lalu ada langkah preventif sakit mah. Yang pertama adalah konsumsi makanan dalam porsi kecil, makan secara perlahan dan kunyahlah secara halus. Dan yang ketiga adalah hindari makanan yang mengandung kadar asam tinggi seperti jeruk dan tomat. Yang terakhir adalah langkah preventif untuk sakit asam lambung. Yang pertama, makan dalam porsi kecil dan sering, turunkan berat badan berlebih, jangan makan sebelum tidur, tinggikan kepala tempat tidur, dan konsumsi obat-obatan dari dokter. Sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Itu dari hasil kelompok, dari diskusi hasil kelompok ini ya. 3. Ada yang mau ditanyakan? Saya Bu. Ya, silakan Hanin. Apakah penyakit mah dapat sembuh dan kambuh kembali dan bagaimana cara menyembuhkannya?
Ya, apakah penyakit MAH dapat kambuh kembali dan bagaimana cara menyembuhkannya? Silakan, siapa yang mau menjawab? Saya akan menjawab pertanyaan dari Hanin. Penyakit MAH itu dapat sembuh serta kambuh lagi. Cara mengobatinya tentu saja dari rekomendasi dari dokter. Nah, tapi ada cara mencegahnya, yaitu yang pertama konsumsi makanan berserat tinggi, menjaga pola hidup sehat, menghindari makanan yang memicu naiknya asam lambung seperti fast food, keripik kentang atau makanan ringan olahan lainnya, cabai bubuk, keju, daging berlemak, buah sitrus, coklat atau minuman berkarbonasi. Oke. Ya, keren jawaban dan pertanyaannya. Kasih tepuk tangan ya. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Saya, Bu. Ya, silakan Raffi. Mengapa orang yang mengalami stres dapat menyebabkan gastritis? Oke. Mengapa orang yang mengalami stres dapat mengakibatkan gastritis? Siapa yang akan menjawab nih? Ya, jadi penyakit gastritis adalah penyakit yang menyebabkan peradangan pada dinding lambung. Setiap manusia, dinding lambungnya memiliki kelenjar yang berfungsi untuk menghasilkan asam lambung untuk mencerna makanan. Nah, di dalam situ juga ada dinding yang tebal untuk melindungi bagian tersebut dari kerusakan asam lambung dan peradangan. Seseorang akan mengalami produksi yang berlebih pada asam lambung itu ketika stres. Jadi kalau orang stres, itu tuh akan memproduksi asam lambung berlebih. Hal itu terjadi karena adanya peningkatan kadar ACH dan histamin sehingga memicunya terjadi penyakit gastritis. Oke, keren jawabannya ya. Terima kasih untuk Hilwa dan Raffi ya. Kasih tepuk tangan ya buat kita. Diskusi kalian keren-keren. Oke, kasih tepuk tangan buat kita semua. Ya, selanjutnya Ibu ingin menegaskan ya, tadi dari kesimpulan dari beberapa presentasi ya. Ini ya, yang pertama gejala GERD sama MAG ya. Nah, bagaimana cara mengatasi MAH atau gastritis secara alami? Seperti itu hasil pembahasan diskusi kali ini ya. Tepuk tangan buat kita semua. Oke ya, untuk penutup ini sebelumnya Ibu minta untuk salah satu menyimpulkan hasil dari proses kegiatan belajar kita. Siapa yang mau menyimpulkan? Silakan Alivia. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah ternyata penyakit MAH itu salah satu penyakit yang tidak bisa disepelekan karena sangat berbahaya bagi tubuh kita. Dan cara untuk mencegah tubuh kita dari penyakit MAH itu adalah mengatur pola hidup yang sehat. Contohnya kayak makan yang teratur, olahraga yang rutin, istirahat yang cukup, dan hindarin stres. Oke, keren ya. Terima kasih untuk Alivia ya. Oke, ya. Selanjutnya salah satu dari kalian coba dong refleksikan, ceritakan pengalaman belajar hari ini. Siapa yang akan merefleksikan? Saya, Bu. Jadi hari ini sangat menyenangkan ya, Bu. Di sini kita jadi mengetahui adanya hubungan tentang dari makanan sama penyakit MAH. Terus kita juga jadi tahu ciri-ciri penyakit MAH apa saja, penyebabnya karena apa, terus pencegahannya untuk tidak terkena penyakit dan pengobatannya ketika sudah terkena penyakitnya. Oke, ya. Terima kasih. Oke, tadi ya kesimpulan dan refleksi yang sudah diberikan oleh Alifah dan Tiara. Nah, apa sih pesan moral untuk pembelajaran hari ini? Pesan moralnya intinya ya, jangan pernah abaikan yang namanya penyakit MAH. MAH kronis bisa mengakibatkan kematian ya, sampai dengan berujung kematian. Kalau kita tidak pernah memperhatikan atau kita terus mengabaikannya. Jadi intinya kalian tidak boleh menyepelekan yang namanya sarapan, makan siang ataupun makan malam. Kalian harus tepat waktu, tidak boleh mengkhianati kerja lambung ya. Karena kalau lambung sudah dihianati, sudah terluka, susah untuk balik lagi seperti hati kita ya. Oke ya. Selanjutnya untuk penugasan silahkan kalian cari 3 teknologi yang berhubungan dengan penanganan penyakit pada sistem pencernaan ya.
Seperti itu. Oke. Sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, Ibu minta kalian post test terlebih dahulu. Kau bagaikan lentera hati yang terangi dalam kegelapan. Kau beriku ilmu arti kehidupan. Penilaian terakhir yaitu penilaian diri. Sebentar ya. Oke, nanti ya Ibu bagikan penilaian diri kalian. Nanti kalian tinggal menceklis ya. Menceklis ya. Kasih namanya, terus ya. Tinggal diceklis. Ucapan terima kasih atas pengorbananmu. Jasa-jasa yang kau beri abadi di hati. Oke ya, sebelum nanti ditutup dengan doa, silahkan kalian kumpulkan penilaian diri beserta lembar kerja peserta didiknya dijadikan satu ya. Jadi nanti penilaian dirinya dikumpulkan jadi satu kelompok ya. Kemudian nanti dikumpulkan ke meja Ibu. Nah, selanjutnya kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama kita membaca doa. Nah, sebelum kita membaca doa ya, Ibu terus mengingatkan tidak bosan-bosannya bahwa kita harus terus semangat, kita tidak boleh kendor, kita harus terus menjaga protokol kesehatan karena pandemi belum berakhir. Oke, untuk doa Ibu meminta, silakan Alivia pimpin berdoa. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk Ananda Alivia telah memimpin doa. Nah, alhamdulillah proses pembelajaran kita selesai. Ibu akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.